Hai Namdamaskus, Assalamualaikum. Bersama Bu Santi kembali. Pada pembahasan materi Bahasa Indonesia kali ini, mengenai cara menyimpulkan sebuah isi berita dengan baik, tepat, dan informatif, agar nantinya kalian dapat belajar menyimak, memahami, menuliskan pokok berita, serta menyimpulkan isi berita yang dibacakan. Untuk lebih jelasnya, kita simak materi berikut ya. Tapi sebelumnya, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berita merupakan kabar atau informasi mengenai suatu hal atau peristiwa yang disampaikan secara langsung oleh seseorang atau melalui media lainnya. Berita dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Dengan demikian, berita dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, misal cetak maupun elektronik. Bagi penyampai berita, perbedaan penyampaian berita tidak begitu menimbulkan permasalahan yang besar. Namun, bagi penerima berita, penyampaian suatu bentuk berita sangat berpengaruh terhadap informasi yang akan diterima. Informasi yang sama dari media berbeda dapat memunculkan perbedaan pemahaman oleh seorang penerima berita. Berkenaan dengan persoalan tersebut, kemampuan memahami berita yang disampaikan secara lisan sangat penting untuk kalian kuasai. Lalu bagaimana agar kita dapat menyimak, memahami isi berita, serta menyimpulkannya? Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam proses menyimak berita yang disampaikan. Nah, menyimpulkan isi berita. Apa itu menyimpulkan isi berita? Yaitu merangkum semua pokok-pokok isi berita ke dalam sebuah kesimpulan yang singkat namun tetap menyeluruh. Bagaimana cara menyimpulkannya? Yang pertama, dengan menyimak berita dengan seksama. Lalu yang kedua, mencatat pokok-pokok berita pada saat mendengarkan berita. 3. Membuat kesimpulan berita. Kesimpulan dibuat dengan merangkaikan pokok-pokok berita yang telah dicatat menjadi beberapa kalimat. Nah, cara mencatat atau menentukan isi pokok berita bisa dengan menggunakan kata tanya untuk pokok-pokok informasi ini. Kata tanya yang digunakan apa, lalu siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, pertanyaan apa atau what berkaitan dengan peristiwa apa yang sedang terjadi. Jadi peristiwanya ya. Lalu, kata tanya di mana atau when berkaitan dengan tempat peristiwa itu terjadi. Sedangkan kata tanya siapa atau who berkaitan dengan orang atau pihak yang terlibat dalam peristiwa. Lalu kata tanya mengapa atau why berkaitan dengan alasan atau latar belakang peristiwa. Dan yang kelima, bagaimana atau how berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa tersebut. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan dalam menuliskan pokok-pokok berita dengan menggunakan kata tanya ini. Nah, berikutnya kita akan lihat contoh bagaimana menentukan pokok-pokok berita. Berita tentang penantian panjang tim sepak takraw Indonesia. Palembang. Mimpi Indonesia meraih medali emas sepak takraw Asian Games 2018 terwujud. Penantian panjang selama 28 tahun sejak keikutsertaan sepak takraw pada 1990 lalu tercapai setelah timnas putra sepak takraw yang turun di nomor kuadran putra berhasil meraih medali emas. Di final, Indonesia mengalahkan Jepang melalui pertandingan sengit dengan skor akhir 2-1 di Ranau Hall Jakabaring Sport City atau JSC Palembang kemarin. Perjuangan para pemain sepak takraw kita memang luar biasa, kata pelatih sepak takraw Indonesia. Tim Indonesia harus berjuang keras menghadapi tim Jepang. Buktinya, mereka membutuhkan 3 set untuk memastikan kemenangan dengan 15-21, 21-14,
dan 21-16. Di set pertama, Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang. Namun, pasukan Merah Putih mampu memperbaikinya dengan baik pada 2 set terakhir. Di set penentuan, Indonesia tampil memukau sejak awal set ketiga. Indonesia akhirnya memastikan kemenangan dengan angka 21-16 di set ketiga atas Jepang. Kemenangan ini sekaligus menjadi medali emas ke-31 sekaligus sebagai emas terakhir untuk Indonesia di Asian Games ke-18 ini. Nah, dari berita ini, kita tentukan pokok-pokok beritanya melalui kata tanya. Nah, di sini ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa itu berkaitan dengan peristiwa apa yang sedang terjadi. Nah, peristiwanya adalah mimpi Indonesia meraih medali emas sepak takraw Asian Games 2018 terwujud. Sedangkan pertanyaan di mana itu berkaitan dengan tempat peristiwa terjadi, yaitu tempatnya di Ranau Hall Jakabaring Sport City, Palembang. Sedangkan kata tanya kapan berkaitan dengan waktu terjadinya peristiwa, yaitu pada tanggal 9 September 2018. Pertanyaan siapa berkaitan dengan orang atau pihak yang terlibat dalam peristiwa. Dan pihak yang terlibat dalam berita ini adalah tim sepak takraw Indonesia dan tim sepak takraw Jepang. Mengapa berkaitan dengan alasan atau latar belakang peristiwa? Yaitu latar belakangnya adalah penantian panjang selama 28 tahun sejak keikutsertaan sepak takraw pada 1990 lalu tercapai untuk meraih medali emas. Dan terakhir pertanyaan bagaimana berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa tersebut. Yaitu prosesnya, tim Indonesia harus berjuang keras menghadapi tim Jepang dengan 3 set. Di set pertama, Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang. Namun di set kedua dan ketiga, Indonesia tampil memukau dan berhasil meraih kemenangan dan merebut medali emas ke-31 untuk Indonesia. Nah, ini kita sudah belajar menentukan pokok-pokok berita dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang perhatikan cara menentukan kesimpulan berita. Tadi kita sudah menentukan pokok-pokok beritanya, ya, seperti ini. Nah, setelah kita tentukan pokok-pokok beritanya, melalui kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, kita dapat menuliskan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Yaitu, berita tersebut menyampaikan informasi kemenangan tim sepak takraw Indonesia atas tim sepak takraw Jepang di Stadion Jakabaring, Palembang dengan 3 set. Indonesia meraih medali emas setelah melalui perjuangan yang melelahkan dan mempersembahkan emas terakhir untuk Indonesia. Nah, ini kesimpulan berita dari berita yang tadi. Nah, setelah menentukan kesimpulan dari berita, sekarang kita belajar memberikan tanggapan terhadap isi teks berita. Contoh kalimat tanggapan berkaitan dengan bahasa, kelengkapan isi, dan isi informasi berita. Yang pertama, menurut saya, bahasa yang digunakan dalam teks berita tersebut cukup jelas, sebagai pendengar mudah memahami si berita tersebut. Lalu contoh yang kedua, menurut saya kelengkapan sumber dalam berita tersebut masih diragukan. Penulis harus mencari sumber yang dapat dipercaya. Lalu yang ketiga, saya kurang setuju dengan berita tersebut karena isinya membuat orang terprovokasi melakukan tindakan yang tidak baik. Atau contoh tanggapan yang keempat, berita tersebut sangat bagus karena mengingatkan kita untuk menjaga etika dalam menggunakan transportasi umum. Lalu contoh yang kelima, menurut saya informasi yang diberikan berbelit-belit, banyak pengulangan kata sehingga kita tidak menangkap isinya. Nah, ini beberapa contoh dari kalimat tanggapan terkait dengan bahasa, kelengkapan isi, dan isi informasi dari berita. Berikut adalah contoh soal terkait dengan menyimpulkan isi berita. Bacalah teks berita berikut ini. Jumlah kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh gempa Lombok
Nusa Tenggara Barat terus bertambah. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memprediksi kerusakan dan kerugian mencapai 7,45 triliun. Sekarang bertambah menjadi 8,8 triliun. Kita sudah melakukan kaji kebutuhan pasca bencana. Kita cek berapa besar kerugian. Untuk sementara, kita memperoleh nilai 8,8 triliunan rupiah untuk merusak dan kerugian. Untuk kerusakan dan kerugian. Kata Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah di Jakarta, Senin 27 Agustus 2018. Nah, ini adalah teks beritanya ya. Lalu pertanyaannya, kesimpulan berita di atas adalah A. BNPB memprediksi kerugian akibat gempa di Lombok, atau B. Kerugian akibat gempa di Lombok mencapai 7,45 triliun, atau yang C. Total jumlah kerugian akibat gempa, atau D. Jumlah kerusakan dan kerugian akibat gempa di Lombok terus bertambah. Kira-kira yang mana merupakan kesimpulan dari berita di atas? Ya, kesimpulannya yang benar adalah yang D. Demikian materi Bahasa Indonesia kali ini, dan tugas kalian adalah yang pertama, tuliskan kesimpulan dari berita yang akan Busanti tampilkan berikut ya, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, simak berita dengan seksama. Kemudian, catat pokok berita dengan menggunakan kata tanya 5W1H yang tadi ya. Selanjutnya, kalian buat kesimpulan beritanya dengan merangkai pokok-pokok berita yang telah kalian catat, yaitu pokok berita yang menggunakan kata tanya 5W1H. Lalu tugas yang kedua, kalian tuliskan tanggapan terhadap isi berita yang akan Busanti tampilkan nanti. Tugas ini dapat kalian kerjakan atau kalian catat di link tugas yang akan Busanti berikan di grup WA. Nah, berita yang akan kalian catat kesimpulan dan juga tanggapannya adalah berita berikut ya, yaitu tentang Kurban Idul Adha 2015 di Masjid Darussalam, Desa Lebakwangi. Kamis 24 September 2015. Masjid Darussalam Desa Lebakwangi pada tahun ini menyembelih 3 kambing kurban dari jamaah warga sekitar masjid. Pukul 7.30, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, langsung dilaksanakan acara penyembelihan hewan kurban. Kelima kambing tersebut adalah hewan kurban dari Bapak Nur Ali, Ibu Suryatun, Bapak Saiful Mukmin, Ibu Siti, Bapak Marmo, dan 1 kambing lagi dari arisan kurban Jamiah Yasin. Acara pemotongan hewan kurban tersebut dilakukan secara gotong royong, pengurus masjid dan warga di lingkungan RW 2 Desa Lebakwangi. Gotong royong tersebut diikuti oleh 25 warga yang terdiri dari pengurus masjid, ketua RT 1 sampai RT 5 RW 2, dan para pemuda. Setelah acara pemotongan dilanjut dengan pembagian daging ke rumah warga yang berlangsung dari pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hasil total daging beserta tulang yang diperoleh yaitu 102 kg dan akan dibagi ke 300 warga di RW 2. Menurut Bapak Sukeri, selaku ketua pengurus Masjid Darussalam, daging itu akan dikemas dengan plastik tanpa dikilo lagi per plastiknya. Yang penting semua warga kebagian, walaupun jatah daging yang ada di plastik tidak bisa sama persis beratnya. Kalau harus ditimbang satu persatu akan memakan waktu, ujarnya. Acara tersebut berlangsung cukup lancar karena kekompakan warga dalam kegiatan tersebut. Sebagai penutup acara, para warga yang ikut bergotong royong dihidangi makan siang berupa sate kambing yang diambil dari jatah daging untuk panitia. Nah, ini adalah berita yang harus kalian tuliskan kesimpulan beserta tanggapannya. Baik teman-teman, demikian materi kita pada hari ini. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Seperti biasa, Busanti mohon maaf bila dalam penjelasan Busanti ada salah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.